Seorang operator alat berat tewas tertimbun material longsoran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga di Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, korban tengah meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Seorang operator alat berat meninggal dunia karena tertimbun longsoran sampah di TPA Galuga di Kecamatan Galuga, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, korban sedang meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Ketika alat berat melintas di lahan dangkal, tiba-tiba amblas dan menimbun alat berat dan juga korban. Diduga, longsor terjadi karena hujan mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Minggu. Tingginya gunungan sampah membuat retakan tanah serta sampah amblas. Sementara proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dibawa ke rumah sakit. Pihak desa setempat menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kesal ditegur petugas usai salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir pengunjung hingga menimbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar aniaya petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter bersembunyi di tumpukan palet gudang dekat permukiman padat kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Warga dan petugas damkar pun beramai-ramai mengevakuasi ular agar tidak membahayakan. Warga dan petugas damkar berupaya mencari ular sanca yang sembunyi di tumpukan palet di sebuah gudang di Jalan Mawar Merah, Durensawit, Jakarta Timur. Hasilnya, warga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 5 meter. Evakuasi pun berjalan dramatis di mana ular melakukan perlawanan dan hendak mematuk warga. Menurut warga, kemunculan ular diketahui pertama kali saat warga hendak buang air kecil. Warga tidak segera menangkap ular lantaran khawatir diserang. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca tersebut langsung dievakuasi petugas damkar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Protes pajak naik hingga 400%. Seorang warga sengaja membayarnya dengan uang koin di Jombang, Jawa Timur. Sementara pihak Bapenda berkelit jika kenaikan berdasarkan hasil analisa dari pihak ketiga. Ada pajak beratan pun yang Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fattah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fattah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkin bukan kepala desa.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan investasi tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu, Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah truk tinja sengaja membuang limbah domestik di saluran air di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya, kejadian itu dilakukan persis di sebelah kantor Sudin Lingkungan Hidup yang mengurusi urusan limbah dan sampah. Total, ada 3 truk tangki pengangkut limbah domestik terekam warga membuang limbah di saluran air di pinggir Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sopir dan kernet truk sengaja membuang limbah yang berasal dari tangki penyimpanan truk ke saluran air menggunakan selang truk. Akibat pembuangan limbah secara ilegal ini sempat menyebabkan bau tidak sedap di sekitar lokasi kejadian. Aksi para sopir truk yang membuang limbah domestik sembarangan terbilang nekat lantaran lokasinya tak jauh dari kantor Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sementara usai membuang limbah ke saluran air, ketiga truk langsung pergi dari lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.